warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ziti Mawfazar dari kelas 2I dengan NIM K7122-348 dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan kewarganegaraan dengan judul Hak dan Kewajiban Warga Negara menurut UUD 1945. Pada kali ini saya akan membahas hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Sebelum berbicara tentang hak dan kewajiban negara dan warga negara menurut UUD 1945, perlu kiranya meninjau sedikit perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Bagaimana membagi perkembangan pemikiran HAM di Indonesia dalam dua periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945 dan periode setelah kemerdekaan yaitu 1945 sampai sekarang. Periode sebelum kemerdekaan dijumpai dalam organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Serikat Islam, Partai Komunis Indonesia, Indis Partis, Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, dan perdebatan dalam PPU PKI. Adapun periode setelah kemerdekaan dibagi dalam periode 1945 sampai 1950, selanjutnya 1950 sampai 1959. Selanjutnya ada 1959 sampai 1966. 1966 sampai 1998 dan selanjutnya 1998 sampai sekarang. Periode 1998 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM. Pada periode ini dilakukan pengkajian terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan kemajuan dan pelindungan HAM. Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM berupa amandemen UUD 1945, peninjauan TAP MPR, UU, dan peraturan perundang-undangan yang lain. Selanjutnya, MPR telah melakukan amandemen UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, tahun 2001, dan tahun 2002. Pasal-pasal yang terkait dengan HAM juga berkembang pada tiap-tiap amandemennya. Berikut merupakan hak dan kewajiban negara dan hak dan kewajiban negara. Warga negara. Pengertian dari hak warga negara adalah suatu yang dapat dimiliki oleh warga negara dari negaranya. Yang pertama, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam hukum dan dalam pemerintah. Yang kedua, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga, setiap warga negara berhak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang keempat, ada setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukuman. Selanjutnya, tujuan. Tujuan negara adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Menurut Roger H. Soltau, tujuan negara ialah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebas mungkin. Menurut Harold J. Lasky, menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal. Selanjutnya, hak warga negara. A. Pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada pasal 27 ayat 2. B. Berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, pasal 28. C. Membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, tercantum pasal 28B ayat 1. Selanjutnya D. Hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan
diskriminasi tercantum pasal 28B ayat 2. Selanjutnya E. Mengembangkan diri melalui penuh kebutuhan dasarnya mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya. Pasal 28C ayat 1. Selanjutnya F. Memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya, tercantum pada pasal 28C ayat 2. Selanjutnya G. Pengakuan, penjaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, tercantum pada pasal 28D ayat 1. Selanjutnya H. Bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, tercantum pada pasal 28D ayat 2. Selanjutnya I. Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, tercantum pada pasal 28D ayat 3. Selanjutnya J. Status kewarganegaraan, tercantum pada pasal 28D ayat 3. Selanjutnya K. Memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkan serta berhak kembali, tercantum pada pasal 28E ayat 1. Selanjutnya M. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, tercantum pada pasal 28E ayat 3. Selanjutnya N. Berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungannya sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia, tercantum pada pasal 28F. Nah, selanjutnya O. Perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman, ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, tercantum pada pasal 28G ayat 1. Selanjutnya P. Bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain, tercantum pada pasal 28G ayat 2. Nah, selanjutnya I. Pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, tercantum pasal 28H ayat 1. Selanjutnya R. Mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, tercantum pasal 28H ayat 2. Selanjutnya S. Jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermanfaat, tercantum pada pasal 28H ayat 3. Selanjutnya T. Mempunyai hak memiliki pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun, tercantum pada pasal 28H ayat 4. Selanjutnya U. Hidup, tidak disiksa, kemerdekaan pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi di hadapan, dan tidak hukum dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Selanjutnya bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Selanjutnya W. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Selanjutnya I.
ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tercantum pada pasal 30 ayat 1. Yang terakhir, Y mendapat pendidikan tercantum pada pasal 31 ayat 1. Yang kedua, kewajiban negara. A. Melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia tercantum pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Selanjutnya B. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah tercantum pada pasal 28I ayat 4. Selanjutnya C. Menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya tercantum pada pasal 29 ayat 2. Selanjutnya D. Untuk pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai keamanan utama dan rakyat sebagai keamanan pendukung tercantum pada pasal 30 ayat 2. Selanjutnya Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan, kedaulatan tercantum pada pasal 30 ayat 3. Selanjutnya F. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum tercantum pada pasal 30 ayat 4. Selanjutnya G. Membiayai pendidikan dasar juga tercantum pada pasal 31 ayat 2. Selanjutnya H. Mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum pada pasal 31 ayat 3. Selanjutnya I. Memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional tercantum pada pasal 31 ayat 4. Selanjutnya C. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia tercantum pada pasal 31 ayat 5. Selanjutnya K. Memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya tercantum pada pasal 32 ayat 1. Selanjutnya I. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional tercantum pada pasal 32 ayat 2. Selanjutnya M. Mempergunakan bumi dan air dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tercantum pada pasal 33 ayat 3. N. Memelihara fakir miskin dan anak-anak yang terlantar tercantum pada pasal 34 ayat 1. Selanjutnya O. Mengembangkan sistem jaringan nasional bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan tercantum pada pasal 34 ayat 2. Selanjutnya P. Bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak tercantum pada pasal 34 ayat 3. Selanjutnya nomor 3. Kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara yaitu A. Menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecuali ya, tercantum pada pasal 27 ayat 1. B. Menghargai hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tercantum pada pasal 28C ayat 1. Selanjutnya C. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan
atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis, tercantum pada pasal 28C ayat 2. Selanjutnya, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, untuk pertahanan dan keamanan dilaksanakan sistem keamanan rakyat semesta. Selanjutnya, F. Mengikuti pendidikan dasar tercantum pada pasal 31 ayat 2, hubungan negara dan warga negara digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama, pluralis. Kaum pluralis berpendapat bahwa masyarakat berfungsi memberi arah pada kebijakan yang diambil negara. Yang kedua, marxis. Teori marxis berpendapat bahwa negara adalah serangkaian institusi yang dipakai kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaannya. Selanjutnya, yang ketiga, sintesis. Teori sintesis berpandangan bahwa negara mempengaruhi warga negara dalam dua arti, yaitu memampukan dan menghambat, enabling, constraining. Contoh yang lebih konkret adalah ketika kita sedang mengurus KTP, harus menyediakan waktu khusus untuk menemui negara seperti RT, RW, dukuh, lurah, dan camat. Ini sangat menghambat. Namun setelah mendapatkan KTP, kita dapat melamar pekerjaan, memiliki SIM, bahkan paspor untuk pergi ke luar negeri. Namun sebaliknya, warga negara juga dapat mempengaruhi struktur, misalnya demonstrasi, boikot, atau mengabaikan aturan. Nah, selanjutnya, meskipun dalam UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan hak negara, namun secara implisit terdapat dalam pasal-pasal tentang kewajiban warga negara. Negara memiliki hak untuk ditaati peraturannya dan hal itu terlihat dalamnya. Negara dan warga negara memiliki hak sosial partisan dan kewajiban sesuai dengan porsinya. Negara memiliki kewenangan untuk mengatur warga negaranya, namun warga negara juga memiliki fungsi kontrol terhadap negara. Nah, itulah tadi pemaparan materi tentang hak dan kewajiban warga negara menurut UUD 1945. Nah, apabila banyak kekurangan dan salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.